Awal tahun 2001 menjadi titik balik dalam hidupku. Namaku Budi, seorang pemuda berusia 21 tahun yang lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Seperti banyak anak muda lainnya, aku memiliki mimpi sederhana, bekerja keras, mengumpulkan uang, lalu membangun rumah untuk kedua orang tuaku. Kesempatan itu datang ketika seorang tetangga menawarkan pekerjaan di Sampit, Kalimantan Tengah. Tanpa berpikir panjang, aku berpamitan kepada keluarga dan menaiki kapal menuju pulau yang belum pernah aku kunjungi sebelumnya. Sementara itu, aku sama sekali tidak menyangka bahwa perjalanan mencari nafkah justru akan membawaku menjadi saksi dari salah satu konflik kemanusiaan paling kejam dalam sejarah Indonesia modern. Perjalanan menuju Sampit memakan waktu berhari-hari. Dari atas kapal, aku melihat hamparan laut yang luas, lalu perlahan berganti menjadi sungai besar yang dikelilingi oleh hutan lebat. Kesan pertamaku terhadap Sampit begitu baik. Kota itu tampak hidup dengan aktivitas perdagangan yang ramai. Truk-truk pengangkut kayu keluar masuk pelabuhan. Pasar dipenuhi pembeli sejak pagi, dan berbagai suku tampak menjalankan aktivitas masing-masing. Aku bertemu orang Jawa, Dayak, Madura, Banjar, Bugis, dan Tionghoa yang sama-sama bekerja mencari penghidupan. Sebagai pendatang, aku merasa diterima dengan baik dan optimis masa depanku akan dimulai dari kota ini. Aku kemudian bekerja di sebuah toko bangunan milik seorang pedagang Banjar. Rekan-rekan kerjaku berasal dari latar belakang yang berbeda. Kami mengangkat semen, menyusun besi, melayani pelanggan tanpa pernah mempermasalahkan asal usul satu sama lain. Saya bekerja, kami sering makan di warung sederhana sambil bercanda tentang kampung halaman masing-masing. Di luar, kehidupan tampak berjalan normal, namun setelah beberapa minggu tinggal di sana, aku mulai merasakan perubahan yang suasana yang sulit dijelaskan. Percakapan di warung kopi terdengar lebih pelan. Orang-orang sering berhenti berbicara ketika ada orang asing datang, dan beberapa pelanggan mulai membahas ketegangan yang konon telah lama tersimpan. Sebagai pemuda, tidak ada yang memahami sejarah daerah itu. Aku memilih diam dan tetap fokus bekerja. Hari demi hari, suasana kota berubah semakin berbeda. Beberapa pedagang memilih menutup tokonya lebih awal. Jalan-jalan yang biasanya ramai menjelang malam mulai tampak lenggang. Di tempat kerjaku, sang pemilik toko beberapa kali mengingatkan agar kami segera pulang sebelum malam hari terbenam. Tidak menjelaskan secara rinci alasannya, hanya berkata bahwa situasi sedang tidak menentu. Di sisi lain, berbagai kabar simpang siur mulai beredar dari mulut ke mulut. Ada yang mengatakan telah terjadi perkelahian di suatu tempat. Ada pula yang menyebutkan adanya aksi balasan. Tidak ada yang benar-benar tahu mana informasi yang dapat dipercaya, tapi rasa cemas perlahan menyelimuti hampir semua orang. Puncaknya terjadi pada malam ketika aku sedang beristirahat di kamar kos. Dari kejauhan terdengar suara orang berteriak. Disusul bunyi kendaraan yang melaju kencang. Tak lama kemudian, langit malam berubah kemerahan karena pantulan api dari arah pusat kota. Kepulan asap hitam telah membumbung tinggi, sementara beberapa penghuni kos mulai keluar dengan wajah panik. Tidak ada yang berani mendekat untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Aku berdiri terpaku di depan pintu, merasakan jantung berdegup sangat kencang. Untuk pertama kalinya sejak merantau, aku menyadari bahwa keadaan di sekelilingku tidak lagi sama. Kota yang beberapa minggu lalu terasa damai kini berubah menjadi tempat yang dipenuhi ketakutan dan ketidakpastian. Malam itu aku mempengaruhi seberapa besar peristiwa yang sedang berlangsung. Tapi aku sadar satu hal, aku berada di tempat di tengah sebuah konflik yang mengubah hidupku untuk selamanya. Aku terbangun lebih awal dari biasanya. Udara pagi di Sampit terasa berbeda. Tidak ada terdengar suara para pedagang yang biasanya membuka lapak sejak subuh. Di jalan depan rumah kos tampak lenggang. Hanya sesekali sepeda motor melintas dengan kecepatan tinggi. Wajah orang-orang yang kulihat tidak lagi menampilkan senyum seperti hari-hari sebelumnya. Mereka berjalan cepat sambil membawa tas atau menggendong anak-anak mereka. Beberapa bahkan memuat barang-barang ke atas mobil bak terbuka.
tapi ada yang benar-benar menjelaskan apa yang sedang terjadi. Tetapi semua orang seolah memahami bahwa keadaan sedang tidak baik. Aku tetap memutuskan berjalan menuju toko bangunan tempatku bekerja. Namun, baru beberapa ratus meter melangkah, aku melihat beberapa ruko sudah menutup pintunya rapat. Di kejauhan tampak asap hitam mengepung tinggi ke langit. Seorang bapak yang sedang terburu-buru melewatiku berkata singkat, "Nak, pulang saja. Jangan kemana-mana hari ini." Kalimat itu membuat langkahku terhenti. Aku memilih kembali ke rumah kos sambil terus memperhatikan keadaan sekitar. Sampainya di kos, para penghuni berkumpul di ruang depan. Ada yang mendengarkan radio, ada yang mencoba menghubungi keluarga mereka menggunakan telepon rumah, sementara yang lain hanya duduk diam dengan wajah tegak. Berita yang kami dengar saling simpang siur. Ada yang mengatakan telah terjadi bentrokan di beberapa titik. Ada pula yang menyebutkan kebakaran dan korban mulai berjatuhan. Tapi kami tidak tahu mana informasi yang benar dan mana yang sekedar rumor. Konflik sawit mulai meletus pada pertengahan Februari 2001 dan dengan cepat meluas ke berbagai wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Para peneliti menyebutkan bahwa konflik ini disebabkan oleh satu peristiwa tunggal, melainkan merupakan akumulasi dari persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, termasuk ketegangan sosial, persaingan ekonomi, persoalan identitas, serta konflik-konflik sebelumnya yang belum sepenuhnya terselesaikan. Dalam waktu singkat, kerusuhan berkembang menjadi kekerasan berskala besar yang menyebabkan banyak korban jiwa, kerusuhan pemukiman, dan gelombang pengusiran. Dari jendela kos, aku melihat kendaraan aparat melintas menuju pusat kota. Asap semakin banyak terlihat dari berbagai arah. Sesekali terdengar suara ledakan yang belum ketahui berasal dari apa. Tidak ada seorang pun di antara kami yang berani keluar terlalu jauh. Pemilik kos meminta semua penghuni tetap berada di dalam bangunan dan menutup pintu rapat-rapat. Menjelang sore, seorang tetanggaku baru kembali dari luar menceritakan bahwa beberapa jalan ditutup dan masyarakat diminta menghindari daerah-daerah tertentu. Ia mengangkat bahwa keluarga memilih mengungsi ke tempat yang dianggap lebih aman. Mendengar itu, suasana di dalam kos semakin sunyi. Beberapa penghuni mulai menangis karena tidak bisa menghubungi sanak saudara mereka. Malam kembali datang, tetapi kali ini jauh lebih mencekam daripada malam sebelumnya. Langit di beberapa sudut kota memerah akibat kobaran api. Bau asap mulai masuk ke dalam kamar melalui celah-celah jendela. Aku hampir tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali terdengar suara kendaraan atau teriakan dari kejauhan, seluruh penghuni kos langsung terbangun dan saling memandang tanpa berkata-kata. Rasa takut perlahan berubah menjadi pertanyaan yang besar di dalam pikiranku. Apakah aku masih bisa pulang ke Jawa Tengah dengan selamat? Dalam beberapa hari setelah konflik pecah, ribuan warga terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari tempat yang lebih aman. Pemerintah kemudian mengerahkan aparat keamanan tambahan termasuk personel dari TNI dan Polri untuk membantu mengendalikan situasi. Demikian, proses pemulihan keamanan membutuhkan waktu karena luasnya wilayah yang terdampak dan besarnya eskalasi konflik. Strategi ini kemudian dikenang menjadi salah satu konflik komunal terbesar dalam sejarah pasca reformasi. Di tengah malam itu, aku duduk bersandar di dinding kamar sambil memegang foto kedua orang tuaku yang kubawa dari kampung. Baru beberapa minggu aku meninggalkan Jawa Tengah untuk mencari kehidupan yang baik. Kini yang kupikirkan bukan lagi pekerjaan atau masa depan, melainkan satu harapan sederhana. Semoga aku masih diberi kesempatan untuk melihat keluargaku kembali. Aku belum mengetahui bahwa hari-hari berikutnya akan menjadi ujian yang jauh lebih berat daripada apapun yang pernah kubayangkan. Hari ketiga sejak suasana mencekam menyelimuti Sampit menjadi hari paling berat selama aku merantau. Persediaan makanan di rumah kos mulai menipis. Beras yang biasanya cukup untuk seminggu kini tinggal beberapa genggam. Sementara air minum harus dihemat. Tidak ada lagi pandangan di keliling yang lewat. Warung-warung yang biasa dibuka sejak pagi kini tertutup rapat. Jalanan yang dahulu dipenuhi kendaraan berubah menjadi sunyi. Hanya sesekali terdengar suara kendaraan aparat yang melintas dengan kecepatan tinggi. Pemilik rumah kos, seorang pria parubaya yang telah lama menetap di Sampit, mengumpulkan seluruh penghuni. Ia meminta kami tetap tidak keluar tanpa alasan yang benar-benar mendesak.
Sekarang yang paling penting adalah bertahan hidup. Jangan mudah percaya dengan kabar yang belum jelas. Tunggu informasi resmi dari aparat, katanya. Nasihat itu dipegang erat karena hampir setiap jam terdengar cerita baru yang belum tentu benar. Ada yang mengatakan sebuah wilayah telah aman, tapi beberapa saat kemudian muncul kabar sebaliknya. Dalam situasi seperti ini, kepanikan dapat menyebar lebih cepat daripada fakta. Menjelang siang, aku memberanikan diri naik ke lantai 2 rumah kos. Dari sana, aku dapat melihat sebagian kawasan kota. Asap masih terlihat dari beberapa titik. Sesekali terdengar suara sirine yang memecah kesunyian. Aku melihat beberapa keluarga berjalan beriringan membawa tas, selimut, dan anak-anak kecil. Wajah mereka dipenuhi kelelahan dan ketakutan. Pemandangan itu membuatku sadar bahwa bukan hanya aku yang kehilangan rasa aman. Ribuan orang yang sedang mengalami hal yang sama tanpa memandang dari mana asal mereka. Seiring memburuknya situasi, banyak warga yang memilih meninggalkan rumah dan mengungsi ke lokasi yang dianggap lebih aman. Pemerintah bersama aparat keamanan kemudian mendirikan pos-pos pengaman dan membantu proses evakuasi. Berbagai fasilitas umum termasuk gedung pemerintah, markas militer, dan lokasi tertentu dijaga aparat. Digunakan sebagai tempat perlindungan sementara bagi warga yang terdampak konflik. Di saat yang sama, distribusi bantuan logistik menjadi tantangan karena kondisi keamanan yang belum sepenuhnya terkendali. Sore harinya terdengar ketukan keras di pintu kos. Seketika semua penghuni terdiam. Jantungku berdegup sangat kencang. Pemilik kos mengintip dari balik jendela sebelum akhirnya membuka pintu dengan berhati-hati. Ternyata yang datang adalah beberapa anggota aparat keamanan. Mereka mengimbau agar seluruh penghuni bersiap jika sewaktu-waktu harus dievakuasi. Mereka juga meminta kami menyiapkan dokumen penting, pakaian secukupnya, obat-obatan, dan makanan yang masih tersedia. Meskipun hanya beberapa menit, kedatangan mereka memberi sedikit rasa tenang. Setidaknya kami tahu ada upaya untuk melindungi warga sipil. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Aku menuliskan beberapa kalimat di buku kecil yang selalu aku bawa sejak berangkat dari Jawa Tengah. Aku menulis nama kedua orang tuaku, alamat rumah, serta pesan sederhana jika sesuatu terjadi padaku. Tanganku gemetar saat menulisnya. Aku membayangkan harus menyiapkan pesan terakhir di usia yang baru menginjak 21 tahun. Di sela-sela malam, aku teringat suasana desaku. Aku membayangkan ayah yang mungkin sedang menyiram sawah dan ibu setiap sore menungguku pulang bekerja. Mereka belum tentu mengetahui keadaan sebenarnya di Sampit. Saat itu akses komunikasi sangat terbatas, telepon sulit digunakan dan telepon seluler belum dimiliki oleh banyak orang. Ketidakpastian itulah yang menjadi beban paling berat. Aku tidak bisa memberikan kabar bahwa aku masih hidup. Konflik Sampit mengakibatkan dampak kemanusiaan yang sangat besar. Selain korban jiwa, puluhan ribu orang terpaksa mengungsi meninggalkan tempat tinggal mereka. Banyak rumah dan bangunan mengalami kerusakan akibat kerusuhan. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah kemudian melakukan berbagai langkah penanganan darurat, mulai dari evakuasi, penyediaan bantuan bagi pengungsi, hingga penambahan personel untuk keamanan untuk meredam situasi. Pemulihan berlangsung dalam waktu yang tidak singkat karena dampak sosial dan psikologis konflik didasarkan oleh masyarakat selama bertahun-tahun setelahnya. Menjelang dini hari, suara kendaraan besar berhenti di depan rumah kos. Seorang aparat memanggil seluruh penghuni agar segera berkumpul. Siapkan barang sepenuhnya, kita akan evakuasi ke tempat yang lebih aman, katanya dengan suara tegas. Aku memegang tas kecil yang biasanya berisi beberapa helai pakaian, buku catatan, dan foto keluargaku. Saat melangkah keluar, aku menoleh sekali lagi ke arah kamar yang baru beberapa minggu kutempati. Aku tidak tahu apakah suatu hari nanti aku akan kembali melihat tempat itu. Yang kupahami hanyalah satu pertanyaan, perjalanan untuk menyelamatkan diri baru saja dimulai. Langit masih gelap ketika kami berbaris mengikuti arahan aparat keamanan. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Setiap orang memeluk tas kecil yang berisi barang-barang yang sempat diselamatkan. Ada ibu yang menggendong bayinya, seorang kakek yang berjalan tertatih sambil dipapah cucunya, hingga anak-anak yang terus menangis karena belum mengerti mereka harus meninggalkan rumah. Aku menggenggam erat foto kedua orang tuaku di dalam saku.
Dalam hati aku hanya berharap masih diberi kesempatan untuk kembali ke Jawa Tengah. Kami kemudian dinaikkan ke sebuah truk bersama puluhan warga lainnya. Kendaraan melaju perlahan melewati jalan-jalan yang beberapa minggu lalu sebelumnya selalu ramai oleh aktivitas perdagangan. Kini semua sangat berbeda. Beberapa bangunan tampak rusak, sementara sebagian kawasan terlihat lenggang. Aparat yang mengawal konvoi terus mengingatkan agar seluruh pengungsi tetap tenang dan tidak turun dari kendaraan sebelum tiba di lokasi yang telah ditentukan. Di sepanjang perjalanan, aku melihat beberapa kendaraan lain yang membawa warga sipil menuju tempat perlindungan. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada percakapan yang panjang, yang terdengar hanyalah suara mesin kendaraan yang sesekali isak tangis. Dalam situasi seperti itu, semua orang memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari tempat yang aman untuk bertahan hidup. Ketika konflik semakin meluas, pemerintah bersama TNI dan Polri melakukan berbagai operasi penyelamatan warga sipil. Ribuan orang dievakuasi menuju lokasi-lokasi yang dianggap aman, termasuk fasilitas milik pemerintah dan markas aparat keamanan. Saat itu, bantuan logistik mulai didatangkan untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi. Namun, besarnya jumlah pengungsi membuat distribusi bantuan menghadapi berbagai kendala, terutama pada hari-hari awal konflik. Sesampainya di lokasi pengungsian, aku melihat sebuah pemandangan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Ruangan besar itu dipenuhi ratusan orang. Sebagian duduk di atas tikar, sebagian lagi hanya beralasan kardus. Relawan tampak membagikan air minum, makanan sederhana dan selimut kepada para pengungsi. Meskipun fasilitasnya sangat terbatas, semua orang berusaha saling membantu. Seorang ibu membagi makanan kepada anak kecil yang bukan keluarganya. Seorang pemuda lansia mendapatkan tempat beristirahat. Di tengah situasi yang penuh ketakutan, rasa kemanusiaan masih tetap hidup. Aku ikut membantu relawan mengangkat dus-dus itu berisi makanan. Kesibukan itu sedikit mengurangi rasa takut yang sejenak beberapa hari terakhir memenuhi pikiranku. Saat membagikan nasi bungkus kepada seorang anak kecil, ia bertanya dengan suara leleh, "Kak, kapan kita boleh pulang?" Aku tidak mampu menjawab. Aku hanya tersenyum tipis sambil mengusap kepalanya. Tanyaan sederhana itu justru menjadi pertanyaan yang juga memenuhi pikiranku. Hari-hari berikutnya di pengungsian berjalan lambat. Kami mulai mendapatkan informasi yang lebih jelas dari radio dan petugas. Aparat keamanan harus berdatangan untuk memperkuat pengamanan di berbagai wilayah. Para pejabat pemerintah juga mulai mengunjungi lokasi pengungsian guna memastikan bantuan dapat disalurkan. Walaupun situasinya belum sepenuhnya pulih, kehadiran mereka memberikan secerca harapan bahwa negara tidak tinggal diam menghadapi bencana kemanusiaan ini. Pemerintah Indonesia menambahkan jumlah personel keamanan untuk mengendalikan situasi di Kalimantan Tengah. Setelah kondisi mulai berangsur stabil, berbagai upaya rekonstruksi dilakukan agar konflik tidak kembali meluas. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dilibatkan dalam proses pemulihan hubungan antara kelompok. Di sisi lain, pemulihan bagi para korban membutuhkan waktu bertahun-tahun karena banyak keluarga kehilangan anggota keluarganya, tempat tinggal, maupun mata pencarian. Suatu sore, seorang petugas mengumumkan bahwa sebagian warga pendatang akan dipulangkan secara bertahap dari asal mereka masing-masing. Mendengar pengumuman itu, beberapa orang langsung menangis haru. Aku sendiri terdiam cukup lama. Ada rasa lega karena kemungkinan bisa kembali bertemu keluargaku semakin besar. Namun ada juga perasaan sedih karena aku meninggalkan kota yang awalnya memberikan harapan untuk mengubah nasib, tetapi kemudian berubah menjadi tempat yang menyimpan begitu banyak luka. Malam terakhir di pengungsian menjadi salah satu. Aku memandangi langit Kalimantan yang gelap sambil mengingat semua kejadian beberapa hari terakhir. Aku datang sebagai seorang perantau yang hanya ingin bekerja, tapi pulang membawa pengalaman yang akan membekas seumur hidup. Konflik ini mengajarkanku bahwa kebencian yang dibiarkan tumbuh dapat menghancurkan kehidupan banyak orang yang sebenarnya tidak pernah menginginkan pertikaian. Keesokan harinya, namaku dipanggil oleh petugas.
Waktunya telah tiba untuk meninggalkan Sambit. Aku mengangkat tas kecilku, menarik napas panjang lalu melangkah maju. Lalu melangkah menuju kendaraan yang akan membawaku pulang. Aku tidak tahu apa yang suatu hari nanti akan kembali ke kota ini. Yang pasti kenangan tentang hari-hari kelam itu menjadi pengingat bahwa berharganya perdamaian.